warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi anzala Qur'an tibyana likulli syai' wa huda wa rahmatan liqaumi yu'minun. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Para budiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Bulan Ramadan adalah bulan mulia dan bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara kemuliaan Ramadan itu sebabnya adalah karena pada bulan tersebut Allah telah turunkan seluruh kitab sucinya, dari mulai kitab Zabur, Taurat, Injil, dan termasuk Suhuf Ibrahim pun diturunkan pada bulan Ramadan. Dan pun Al-Quran Allah turunkan pada bulan Ramadan. Sehingga pada bulan Ramadan tersebut ada satu malam yang sangat mulia, yang bahkan kemuliaannya itu melebihi daripada 1000 bulan. Kenapa? Karena pada malam tersebut Allah telah turunkan Al-Quran. Sebagaimana Allah berfirman, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Dan pada kesempatan kali ini Al-Fakir tidak ingin menyampaikan perihal tentang faidah atau keberadaan Al-Quran, tapi yang ingin Al-Fakir sampaikan adalah tentang kiat atau adab agar manfaat ketika kita membaca Al-Quran. Kenapa Al-Fakir sampaikan hal ini? Rasulullah SAW telah bersabda, rubba talil Quran wal Quranu yal'anu. Banyak orang yang membaca Al-Quran, tapi Al-Quran itu melaknatinya. Kenapa? Karena diantaranya ketika dia membaca Al-Quran tidak disertai dengan adab. Nah, berbicara tentang adab membaca Al-Quran di dalam Ihya Ulumuddin yang ditulis oleh Hujatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali, ada dua adab, baik adab yang zahir maupun adab yang batin. Di antara adab yang zahir, yang sunnah, yang harus kita lakukan adalah ketika kita membaca Al-Quran, selayaknya kita mempunyai wudhu. Dan secara adab yang wajib, maka ketika kita memegang Al-Quran, tidak boleh kita di dalam memegang Al-Quran tanpa memiliki wudhu. Sebagaimana Allah berfirman, la yamassuhu illal mutahharun. Tidak boleh memegang Al-Quran, tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali adalah orang-orang yang disucikan. Di dalam tafsir memang dijelaskan bahwasannya al-mutahharun tersebut adalah para malaikat yang membawa Al-Quran yang Allah turunkan dari Lauhil Mahfuz ke Baitus Sama, yaitu Baitul Izzah. Itu diturunkan secara sekaligus pada malam Ramadan. Dan mulailah ketika Al-Quran itu sampai kepada Rasulullah Muhammad SAW, maka berangsur-angsur diturunkan bihasabil waqa'i, yaitu sesuai kebutuhan umat itu tersebut. Maka diantaranya agar kita manfaat di dalam kita membaca Al-Quran, sekali lagi, maka haruslah kita mempunyai adab di dalam kita membaca Al-Quran. Sekali lagi, jangan sampai kita termasuk orang-orang yang tidak beradab ketika kita membaca Al-Quran. Kenapa? Karena Rasulullah SAW telah bersabda, ma'amana bil Quran manistahalla maharimahu. Tidaklah dia dikatakan beriman kepada Al-Quran ketika dia menghalalkan apa-apa yang diharamkan oleh Al-Quran. Seyogianya ketika kita membaca Al-Quran, maka sejauh itu pula kita harusnya menjauhi apa yang diharamkan oleh Al-Quran. Di dalam hadis lain Rasulullah bersabda, iqra'il Quran manahaka fa'ilam yanhaka falasta taqra'uh. Bacalah Al-Quran selama Al-Quran itu mampu mencegah kamu dari perbuatan keji dan munkar. Ketika kamu membaca Al-Quran, tapi kamu tidak mampu menjauhi perkara keji dan munkar, maka hakikatnya
kamu itu belum membaca Al-Quran. Maka ketika Al-Quran kita baca dengan penuh adab, baik itu zahir maupun batin, maka insya Allah Al-Quran yang kita ungkapkan lewat lisan kita itu akan menjadi mukjizat. Kenapa akhir-akhir ini Al-Quran tidak menjadi mukjizat? Tidak mampu Al-Quran itu mengalahkan musuh kita. Tidak mampu Al-Quran itu menjadi petunjuk bagi kita. Karena Al-Quran yang kita baca, di dalamnya salah satunya tidak disertai dengan adab ketika kita membaca Al-Quran. Semoga dengan momentum Ramadan tahun ini, Allah jadikan kita orang-orang yang gemar mempelajari Al-Quran dan gemar mengajarkan Al-Quran. Karena Rasulullah telah bersabda, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baiknya kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajari Al-Quran. Mempelajari Al-Quran bukan berarti hanya sebatas kita mampu membacanya. Tapi pun kita jangan sampai salah di dalam menafsiri Al-Quran. Kenapa? Karena akhir-akhir ini, pada zaman akhir ini, banyak sekali orang-orang yang ketika dia menafsiri Al-Quran itu dengan pendapatnya sendiri. Bahkan itu akan menyesatkan dirinya. Sebagaimana Rasulullah telah bersabda, man fasara Al-Quran bi ra'yihi falyatabawa maq'adahu minan nar. Maka barang siapa yang dia menafsiri Al-Quran itu dengan ra'yunnya, tanpa nakal, tanpa memahami tafsir-tafsir Al-Quran, tanpa memahami ilmu-ilmu Al-Quran, maka tafsir yang dia sampaikan itu menurut versinya itu akan falyatabawa maq'adahu minan nar, maka dia telah menyiapkan dirinya masuk ke dalam kategori orang-orang yang masuk dalam api neraka. Naudzubillah summa naudzubillah. Jadi sekali lagi, Al-Quran yang kita baca itu bisa menjadi manfaat buat kita, namun pula Al-Quran bisa melaknati diri kita. Lagi-lagi ketika Al-Quran yang kita baca tersebut di dalamnya tidak ada adab. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini mudah-mudahan ini bermanfaat kita semua dan buat semua budiman dan khususnya buat Al-Fakir. Dari saya, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.